Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan terpesona dengan penampilan fisik orang ketiga, maka mantan akan menyesal telah berpisah dan mengkhianatimu. Jadi, ketertarikan mantan kepada orang ketiga adalah ketertarikan yang sangat fisik. Penampilan orang ketiga yang sangat menarik, mempesona, menggoda, dan seterusnya. Kalau laki-laki itu ya, kenapa dia tertarik mengkhianati istrinya? Karena dia ketemu dengan orang ketiga yang lebih muda dari istrinya, yang lebih cantik, kemudian yang punya penampilan juga sangat menarik, dan seterusnya. Nah, ketika mantan punya ketertarikan seperti ini kepada orang ketiga, maka dia akan menyesal. Kenapa? Yang pertama ya, kalau orang itu cantik dan dia sadar betul kalau dia cantik, maka untuk merawat, menjaga kecantikan itu tadi ya, orang butuh biaya yang besar untuk ke salon ya, kemudian beli baju yang bagus, parfum yang mahal, dan seterusnya lah. Termasuk juga barang-barang yang melekat pada dirinya, seperti tas kulit yang branded, sepatu yang mahal, belum lagi perhiasan-perhiasan, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita melihat orang yang cantiknya luar biasa, itu untuk mencapai kecantikan tadi, apalagi kalau ketemunya di media sosial, itu butuh biaya yang tidak kecil juga ya, butuh modal yang besar. Kalau di media sosial, cantik juga butuh kamera yang bagus tuh. Kalau cantik ataupun ganteng, tapi kameranya tidak bagus, ngeditnya juga tidak pinter, maka kelihatan di media sosial biasa-biasa saja kan. Itu kalau yang cantik. Nah, kalau wanita ketertarikan kepada laki-laki misal karena fisik, penampilannya yang ganteng dan seterusnya, atletis, juga butuh biaya dan modal yang tidak kecil ya. Untuk bisa mendapatkan body yang atletis, orang harus nge-gym, fitness, kemudian beli vitamin, mengatur pola makan kan, agar bisa mendapatkan otot-otot yang bagus, modalnya juga tidak kecil. Nah, jadi ketika misal orang ketiga sadar betul bahwa ketertarikan mantan kepada dia, kepada fisiknya, kepada penampilannya, maka mantan harus siap-siap keluar uang banyak tuh, ya. Karena semakin cantik, semakin ganteng, dan dia sadar betul bahwa dia cantik, bahwa dia ganteng, maka dia akan meminta banyak. Ya, karena siapapun yang berani mendekati dia kan harus sadar bahwa untuk mencapai apa yang dia tampilkan itu butuh biaya yang tidak sedikit ya. Nah, jadi ya bagaimana mantan tidak menyesal tuh nanti. Kalau tabungannya dengan cepat akan segera menyusut. Terus yang kedua, tadi ya, yang pertama cantik, yang kedua lebih muda. Nah, kalau lebih muda itu kan orang belum punya tujuan hidup yang terlalu jelas ya. Lebih banyak yang having fun dulu, senang-senang. Nah, sehingga ya ketika dia memang masih muda,
dia belum berpikir ke arah yang serius, misal pernikahan ya. Tapi ya bersenang-senang dulu. Pokoknya makan-makan, jalan-jalan, ya senang-senang, belanja-belanja, terus seperti itu. Sementara mantan misalnya sudah berumur kan. Nah, jadi ada dua cara berpikir yang kemudian tidak akan ketemu di situ. Yang satu pengen mencari pendamping hidup, pengen serius, pengen menikah. Yang satu pengennya senang-senang saja. Nah, sehingga ya mantan akan menyesali karena waktunya akan terbuang percuma dan tidak bermanfaat ya. Sia-sia saja. Uang habis, waktu habis, dan orang ketiga tidak pernah berpikir untuk serius dengan dia. Nah, itu yang kedua kan, kalau masih muda, orang belum berpikir untuk menikah atau untuk serius. Maunya sekarang senang-senang dulu. Yang ketiga, kesulitannya menghadapi yang masih muda tadi, emosinya masih labil, ya, tujuan hidupnya belum jelas, kemudian egonya masih sangat besar, apalagi ditambah keras kepala, susah dinasehati. Bahkan dia belum tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Misal memilih foto tuh untuk diposting di media sosialnya. Mantan ini kan juga punya keluarga, ada orang tuanya, ada adik-adiknya yang juga menggunakan media sosial. Keluarganya lihat dong orang ketiga seperti apa. Nah, orang ketiga ini kan seharusnya dia mulai mencitrakan diri dia sebagai calon menantu idaman lah. Tapi kan karena dia belum berpikir ke arah pernikahan, maka suka-suka dia saja. Kan seharusnya kalau yang diposting misal foto dengan teman-teman ya berfoto tapi posenya biasa-biasa saja lah, berdiri begitu. Ya, jaraknya juga dijaga, tidak terlalu dekat. Tapi bagi orang ketiga, karena dia tidak punya keinginan untuk menikah sekarang atau menjadi menantu seseorang pada saat ini, apa yang dia lakukan ya ketika dia tampilkan foto gandeng-gandengan, peluk-pelukan dengan teman-temannya, yang mungkin membuat orang tua mantan melihat foto tadi jadi stres tuh. Kok calon menantunya seperti ini? Ya pergaulannya amat sangat bebas. Nah, jadi itulah yang kemudian akan membuat mantan menyesal ya. Memilih orang ketiga dan mengkhianati kita. Jadi dia akan menyadari itu uang habis, waktu terbuang percuma, dan tidak ada manfaat apapun yang bisa dia dapat dari segala pengorbanan yang sudah dia lakukan. Nah, sehingga memang ya, kalau mantan itu mengkhianati, sementara kita lihat profil dari orang ketiga yang dia dekati itu bukan profil seseorang yang bisa diajak serius menikah. Tetapi profil orang ketiga yang didekati atau dikejar-kejar oleh mantan itu seseorang yang profilnya cuman bisa diajak senang-senang, kan cuman menunggu waktu saja agar mereka berpisah dan mantan menyadari bahwa yang terbaik bagi dia, walaupun sudah tidak semudah orang ketiga, walaupun mungkin tidak secantik atau tidak seganteng orang ketiga, dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah setia dan bisa diajak untuk memikirkan masa depan dengan sebaik-baiknya. Nah, manusia itu memang butuh gagal ya untuk bisa belajar bersyukur dengan apapun yang ada pada dirinya. Karena kenapa sih mantan mengkhianati kita? Karena dia tidak bersyukur dengan kehadiran kita, manfaat kita berada di sisinya. Maka ketika dia tidak bersyukur,
yang terjadi dalam hidupnya adalah azab. Jadi ketemu dengan orang ketiga itu sesungguhnya azab bagi mantan karena tidak pandai bersyukur. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian pandai bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.